Halo anak-anak, apa kabarnya hari ini? Materi pembelajaran hari ini mengenai teks ceramah. Simak penjelasan berikut. Kompetensi dasar 3.23. Mengidentifikasi informasi berupa permasalahan aktual yang disajikan dalam ceramah. Tujuan pembelajaran. Setelah mengamati video ceramah, peserta didik dapat mengemukakan informasi berupa permasalahan aktual yang disajikan dalam ceramah dengan benar. Sebelum mengidentifikasi informasi dalam teks ceramah, kita pahami terlebih dahulu perbedaan ceramah, pidato, dan khutbah. Ceramah adalah pembicaraan di depan umum yang berisi penyampaian suatu informasi, pengetahuan, dan sebagainya. Pidato adalah pembicaraan di depan umum yang cenderung bersifat persuasif, yakni berisi ajakan ataupun dorongan pada halayak untuk berbuat sesuatu. Khotbah adalah pembicaraan di depan umum yang berisi penyampaian pengetahuan keagamaan atau praktik beribadah dan ajakan-ajakan untuk memperkuat keimanan. Ragam informasi. Pertama, berdasarkan fungsinya. Kedua, berdasarkan format penyajian. Ketiga, berdasarkan lokasi peristiwa. Keempat, berdasarkan bidang kehidupan. Ciri-ciri teks ceramah. 1. Teks ceramah disampaikan oleh seseorang yang ahli dalam bidang atau disiplin ilmu tertentu. 2. Teks ceramah punya struktur yang lengkap, biasanya terdiri dari pendahuluan, isi, dan penutup. 3. Isi teks ceramah disesuaikan dengan pemilihan tema yang sesuai dengan kegiatan yang sedang diselenggarakan. 4. Bahasa yang digunakan dalam teks ceramah adalah bahasa yang mudah dipahami dan sopan. 5. Teks ceramah berisi informasi yang bertujuan untuk memberi nasihat, ajakan, menghibur, dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Struktur teks ceramah. Pendahuluan, berisi salam pembuka, sapaan hormat, ucapan syukur, dan penyampaian tema atau judul. Isi, bagian ini berisi pembahasan. Penutup, berisi kesimpulan, ajakan atau persuasif, permohonan maaf, dan salam penutup. Metode ceramah. Impromptu, ceramah yang dilakukan tanpa persiapan. Hafalan, ceramah yang dilakukan dengan mempersiapkan materi sebelumnya, kemudian dihafalkan. Membaca catatan, ceramah yang dilakukan dengan membaca naskah. Ekstemporan, ceramah yang hanya menuliskan pokok-pokok pikiran, atau hanya mencatat poin-poin pentingnya saja. Simak video berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua MPR RI, Ketua DPR RI, dan Ketua DPD RI. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, para Kepala Lembaga Pemerintah non-kementerian. Yang saya hormati para gubernur, para pemuda Indonesia yang saya banggakan, hadirin dan undangan yang berbahagia. 93 tahun lalu, pemuda berikrar untuk Indonesia yang satu. Bukan karena keseragaman, melainkan keberagaman. Bukan karena budaya yang sama, melainkan tekad yang sama. Suku, bahasa, warna kulit, bahkan agama yang berbeda, bukan halangan untuk membangun satu Indonesia. Kini, Indonesia harus kuat bersatu, menghadapi dunia yang sedang berubah. Zaman telah berganti dari serba analog menjadi serba digital. Anda, para pemuda adalah lahir, tumbuh, dan dewasa di era digital. Kita, para generasi pendahulu adalah warga pendatang, migran digital. Kini di era digital, pemuda kembali mempunyai peran sentral. Pemuda adalah kekuatan terbesar, bonus demografi bagi bangsa Indonesia. Pemuda adalah para pemberani untuk mengambil risiko dan merebut peluang-peluang. Pemuda menjadi
yang terdepan dalam menemukan cara-cara baru yang inovatif. Pemuda adalah pemimpin perubahan, pemimpin di era digital. Pemuda mestinya tidak dibatasi usia. Usia bukan batasan, bukan pula jaminan. Kita semua harus tetap muda. Yang muda harus terus bekali diri dengan yang terkini, yang terbaru. Generasi sebelumnya harus terus meremajakan diri, mengadopsi cara-cara baru dalam berpikir dan bekerja. Hadirin yang saya hormati, tumbuhnya startup yang sukses menjadi pemain global mengalahkan pemain lama merupakan bukti kekuatan pemuda. Karya-karya musisi dan seniman-seniman muda Indonesia yang punya reputasi dunia semakin banyak, semakin bertambah. Prestasi besar atlet pemuda kita mengharumkan nama bangsa. Dalam dunia yang penuh disrupsi, waktunya kaum muda menjadi pemimpin untuk memenangkan kompetisi. Pemimpin yang menguasai teknologi, bukan dikuasai teknologi. Pemimpin yang berani mengambil inisiatif, tetapi tetap harus humanis. Pemimpin yang mau terus belajar kepada siapa saja, tentang apa saja, dan yang terlebih penting, pemimpin yang siap berkontribusi untuk kemajuan Indonesia. Saya memahami bahwa tidak semua pemuda Indonesia mempunyai kesempatan untuk menikmati pendidikan tinggi. Memahami dunia yang penuh disrupsi, memahami dunia yang menuju kemana, memahami perkembangan iptek terbaru. Namun demikian, harus ada pemuda Indonesia yang lain, yang memberitahu kepada yang belum tahu, yang meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kepada yang kurang, yang meningkatkan kesejahteraan kepada yang miskin, yang membuat semua anak Indonesia mempunyai kontribusi yang lebih besar kepada kemanusiaan dan kemajuan bangsa. Itulah esensi kepemimpinan. Kepemimpinan adalah membantu yang tidak bisa menjadi bisa, dan membantu yang sudah bisa menjadi lebih bisa lagi. Kepemimpinan itu bukan posisi, apalagi jabatan. Kepemimpinan adalah pengaruh. Kepemimpinan adalah inspirasi. Kepemimpinan adalah yang membuat visi menjadi kenyataan. Saya rasa itu yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Selamat Hari Sumpah Pemuda yang ke-93. Ayo kita bersatu, bangkit, dan tumbuh bersama untuk Indonesia maju. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya. Setelah kalian menyimak video pidato Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, kerjakan soal berikut. Diskusikan dengan temanmu. 1. Dari video tersebut, informasi apa yang disampaikan? 2. Berdasarkan jenis atau ragam informasi, video tersebut masuk ke dalam jenis informasi apa? Tugas kelompok. Diskusikanlah dengan kelompokmu, struktur video tersebut dan jelaskanlah bagian yang merupakan tesis, rangkaian argumen, dan penegasannya. Selamat mengerjakan, dan terima kasih. Video pembelajaran yang akan disampaikan hari ini, yaitu mengenai teks prosedur. Kompetensi dasar 3.20. Menganalisis struktur dan kebahasaan teks prosedur, berkaitan dengan bidang pekerjaan. Tujuan pembelajaran. Pertama, setelah melakukan kegiatan pembelajaran dengan model problem-based learning, berbantuan video tutorial terkait teks prosedur, peserta didik dapat menganalisis isi teks prosedur yang dipresentasikan secara tepat. Kedua,
Setelah melakukan kegiatan pembelajaran dengan model problem-based learning berbantuan video tutorial terkait teks prosedur, peserta didik dapat menelah struktur dan kebahasan teks prosedur yang dipresentasikan secara tepat. Menganalisis teks prosedur. Struktur teks prosedur. Tujuan. Pada awal pembuatan teks prosedur, penulis biasanya memberikan penjelasan terkait tujuan dalam penyusunan teks prosedur. Hal ini juga bisa menginformasikan hasil akhir yang akan dicapai. Material merupakan hal-hal apa saja yang perlu dipersiapkan dan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan atau pembuatan kegiatan tersebut. Bagian ini berisi informasi tentang alat bahan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan. Langkah-langkah merupakan hal-hal apa saja yang perlu dipersiapkan dan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan atau pembuatan kegiatan tersebut. Bagian ini berisi informasi tentang alat bahan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan. Kesimpulan. Bagian terakhir ini menjelaskan tentang simpulan dari suatu prosedur yang telah dilakukan. Bagian ini bersifat opsional, yakni boleh ada dan boleh tidak ada dalam teks prosedur. Kebahasaan teks prosedur. Kalimat imperatif merupakan kalimat yang mengandung perintah. Kalimat imperatif ditandai dengan adanya hal yang harus dikerjakan, merujuk pada perintah dalam kalimat. Kalimat deklaratif. Kalimat ini dikenal sebagai kalimat yang sifatnya lebih memberikan informasi, dan sering juga disebut sebagai kalimat pernyataan. Kalimat interrogatif. Kalimat ini digunakan untuk mencari informasi dengan memberi pertanyaan. Oleh karena itu, di akhir kalimat interrogatif, diberikan tanda baca tanda tanya. Konjungsi persyaratan. Konjungsi persyaratan adalah kata penghubung yang menyatakan syarat. Contohnya seperti jika, bila, andai, kalau, asalkan. Konjungsi temporal. Konjungsi temporal merupakan kata penghubung yang menandai urutan waktu. Contohnya seperti lalu, kemudian, selanjutnya, setelahnya. Numeralia. Numeralia dalam teks prosedur merupakan pilihan yang bisa digunakan selain menggunakan konjungsi. Numeralia merupakan kata bilangan yang digunakan untuk mengurutkan langkah-langkah dalam teks prosedur. Misalkan pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Pronomina penunjuk, kata ganti untuk menggantikan benda. Contohnya ini, itu, tersebut. Pronomina persona, kata ganti untuk menggantikan orang. Contohnya Anda, saya, kamu, kita, kalian. Verba material, kata kerja berimbuhan yang mengacu pada sebuah tindakan atau perbuatan yang dilakukan secara fisik. Contohnya mengupas, mengiris, memaku, memotong, dan lain sebagainya. Verba tingkah laku, kata kerja yang ditunjukkan lewat ungkapan. Verba ini juga dipahami sebagai kata kerja yang tidak tampak aktivitasnya. Contohnya menyukai, berpikir, dan menyetujui. Simak video berikut. Pertama, siapkan alat dan bahan seperti kain belacu sesuai dengan ukuran yang tertera, benang, skoci, gunting, pensil kapur, dan jarum pentul. Lipat kain utama menjadi dua bagian. Sisi dan sisi harus dipertemukan dengan sama rata. Beri kampuh pada kain utama dengan lebar masing-masing 1 cm. Masuk ke tahapan menjahit, kita jahit bagian sisi kiri dan kanan sesuai dengan garis kampuh yang sudah diberikan. Jangan lupa untuk mengunci jahitan agar setiap ujung jahitan tidak terlepas.
Lakukan dengan menjahit sisi bagian lainnya. Setelah dijahit, obras setiap sisi jahitan, kiri dan kanan. Lipat kain bagian atas ke dalam sebesar 3 cm sebanyak 2 kali lipatan. Kemudian semat menggunakan jarum pentul. Setelah disemat menggunakan jarum, jahit sekeliling bagian atas dan bawah antara kain yang sudah dilipat tadi. Balikan kain hingga posisi jahitan ada di bagian dalam. Setelah selesai menjahit bagian tote bag, kita lanjut dengan menjahit bagian handle. Lipat kain handle seperti kain tote bag tadi, lalu jahit sisinya dari ujung sampai ke ujung. Balikan kain, setelah itu setrika dengan posisi jahitan di tengah-tengah. Obras bagian ujung atas dan bawah pada kain handle. Sekarang kita lanjut menyambungkan bagian handle dan tote bag. Letakkan bagian handle pada bagian lipatan pada tote bag yang sudah kita jahit tadi dengan jarak 5 cm dari sisi tote bag. Lakukan hal yang sama dengan ujung-ujung tali yang lainnya.
Teknik untuk menjahit handle adalah dengan jahit berbentuk kotak di antara sambungan handle dan kain tote bag. Lalu, jahit berbentuk huruf X di bagian dalam kotak. Tote bag pun telah selesai dan siap digunakan. Ini hasil tote bag setelah digunakan. Terlihat sangat cantik bukan? Dan sekian video tutorial dari aku. Terima kasih sudah menonton. Analisis video tutorial tersebut berdasarkan struktur dan kebahasaan. Selamat mengerjakan. Halo anak-anak, apa kabarnya hari ini? Pembelajaran hari ini mengenai teks biografi. Tentu kalian tahu apa itu biografi. Marilah kita simak penjelasan berikut. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini, yaitu 3.14. Menganalisis butir-butir penting yang dapat diteladani dari teks biografi berkaitan dengan bidang pekerjaan. Tujuan pembelajarannya, yaitu melalui kegiatan pembelajaran dengan model pembelajaran Discovery Learning, peserta didik dapat mengidentifikasi butir-butir peristiwa, dan mengungkapkan kembali hal-hal yang dapat diteladani dari tokoh yang terdapat dalam video biografi, dengan rasa ingin tahu, tanggung jawab, dan komunikatif selama proses pembelajaran. Sebelumnya kita pahami terlebih dahulu apa itu teks biografi. Teks biografi adalah teks yang berisikan kisah suatu tokoh dalam mengarungi kehidupannya. Teks ini ditulis oleh seseorang agar tokoh tersebut dapat diteladani banyak orang. Penulisan kisah hidup tokoh mencakup permasalahan yang pernah dihadapi maupun kelebihan-kelebihan tokoh yang dapat menginspirasi. Ciri-ciri teks biografi. Pertama, teks biografi harus berisi tentang fakta dari pengalaman hidup dari tokoh. Kedua, teks biografi memiliki bentuk penyajian narasi atau penceritaan. Ketiga, teks biografi menceritakan peristiwa penting yang pernah dialami tokoh dalam hidupnya, sehingga pembaca mendapatkan inspirasi, motivasi, dan tentunya teladan bagi kehidupannya. Jenis teks biografi berdasarkan sisi penulis. 1. Autobiografi, suatu riwayat hidup yang ditulis sendiri oleh tokoh tersebut. 2. Biografi, suatu bentuk teks yang berisi mengenai kisah atau cerita suatu tokoh dalam mengarungi kehidupannya. Entah itu berupa kelebihan, masalah atau kekurangan yang ditulis oleh orang lain. Jenis teks biografi berdasarkan isinya. 1. Biografi perjalanan hidup berisi sebuah perjalanan hidup lengkap seorang tokoh atau diambil dari bagian-bagian yang dianggap mempunyai kesan. 2. Biografi perjalanan karir berisi sebuah perjalanan karir seorang tokoh, mulai dari awal hingga karir yang dilakukan saat ini, atau bisa juga perjalanan karir dalam mencapai sebuah kesuksesan tertentu. Jenis teks biografi berdasarkan persoalan yang dibahas. 1. Biografi politik, penulisan cerita hidup tokoh suatu negara dilihat dari sudut pandang politik. 2. Biografi intelektual, biografi ini hampir sama dengan biografi politik, persamaannya yaitu kumpulan bahannya yang didapatkan dari berbagai riset. 3. Berdasarkan jurnalistik, sebuah biografi yang penulisannya didapatkan dari hasil wawancara dengan tokoh yang akan ditulis atau tokoh yang menjadi rujukan sebagai bahan pendukung cerita.
struktur teks biografi. Pertama, orientasi. Tahap ini adalah bagian pengenalan suatu tokoh, berisi gambaran awal tentang tokoh tersebut di dalam teks biografi. Kedua, peristiwa dan masalah. Tahap ini adalah bagian kejadian atau peristiwa yang dialami oleh tokoh. Ketiga, reorientasi. Tahap ini adalah bagian penutup, berisi mengenai pandangan penulis kepada tokoh yang dikisahkan. Menemukan karakter unggul dalam teks biografi. Untuk menemukan karakter unggul tokoh, dapat dilakukan dengan mengidentifikasi peristiwa atau permasalahan apa yang dialami seseorang, serta bagaimana caranya menghadapi semua itu. Cara penggambaran karakter unggul tokoh ada dua, yaitu: pertama, secara langsung, artinya karakter unggul tokoh dituliskan secara langsung sehingga pembaca tidak perlu menganalisis makna tersirat. Kedua, secara tidak langsung, artinya menyebutkan bagaimana karakter unggul tokoh. Nulis menyajikan karakter unggul tokoh dengan mendeskripsikan bagaimana cara tokoh menghadapi permasalahan keuangan yang dihadapinya. Simak video berikut. Saya, Joko Widodo. Ini adalah kisah masa muda saya sewaktu memulai perjalanan hidup. Ini saya waktu kecil. Saya berasal dari kota Solo, Jawa Tengah. Saya anak sulung dari 4 bersaudara. 3 adik saya semuanya perempuan. Saya berasal dari keluarga biasa. Kami berulang kali pindah rumah kontrakan, rumah sederhana yang mampu dibayar Bapak untuk tempat tinggal kami sekeluarga. Bapak berjuang untuk hidup kami dengan berjualan bambu dan kayu di pasar. Ibu sangat gigih membantu Bapak. Setelah selesai masak dan membereskan rumah, ia segera pergi ke lapak dagang Bapak untuk membantu mengikat bambu dan kayu. Mereka melakukan itu semua demi anak-anaknya untuk bisa sekolah. Mereka meyakinkan saya bahwa sekolah akan mampu mengubah hidup saya. Perjuangan dan usaha Bapak sangat menginspirasi saya. Usaha Bapak berjalan baik, dagangan makin laku, dan saya tahu Ibu mulai punya uang. Saya pun mulai nakal waktu itu. Saya sering iseng memanggil pedagang makanan apa saja yang lewat dekat rumah. Tukang siomay, tukang bakso, tukang jajanan pasar. Ibu pun terpaksa membayar apapun yang saya pesan. Suatu kali saya asal manggil saja, ada tukang lewat di depan rumah. Saya pikir jual kue pasar, ternyata tukang arang. Ibu muncul sebelum saya sempat berlari. Terpaksa ibu membelinya dan langsung menyodorkan bungkusan berisi arang untuk saya makan sambil berkata, "Ayo makan, habisin ya, kamu kan yang kepengin jajan." Suatu hari, kami kena gusur pemerintah daerah karena daerah rumah kami akan dibangun fasilitas kota. Kami sekeluarga terusir begitu saja tanpa ada perhatian di mana kami akan tinggal. Kejadian ini membuat kami sekeluarga sangat terpukul. Kami terpaksa menumpang di rumah paman. Keadaan yang sulit membuat kami sekeluarga gigih berjuang lebih keras. Bapak menjadi sopir angkutan umum. Setelah sekolah, saya membantu ibu berjualan di pasar meneruskan usaha Bapak. Kami sekeluarga menjalani hidup tanpa mengeluh dan saling mengalirkan energi positif. Bersama-sama kami berjuang untuk tidak lagi menumpang. Kerja keras tidak pernah sia-sia. Bapak bisa membuka bengkel usaha kayu. Setelah beberapa tahun, akhirnya uang bisa terkumpul untuk membeli rumah sederhana. Tahun 1980, akhirnya saya memutuskan untuk kuliah di jurusan Teknologi Kayu, Kehutanan UGM.
Saya memilih jurusan tersebut agar saya dapat belajar lebih mendalam tentang perkayuan. Saya ingin mengikuti jejak Bapak, ingin membangun bisnis kayu Bapak menjadi besar. Ini saya gondrong waktu kuliah, dan saya suka banget dengerin musik cadas dari Nazareth, Queen, Metallica, Judas Priest, Guns N' Roses. Saya juga hobi banget naik gunung, Gunung Lawu, Gunung Merapi, Gunung Merbabu, Gunung Kerinci, sudah saya daki. Menginjak masa penulisan skripsi di tingkat akhir kuliah, saya sudah agak kalem. Akan menginjak dunia kerja, saya memutuskan untuk lebih serius. Saya bertemu dengan gadis bernama Iriana. Dia teman adik saya yang sering main ke rumah. Pertama curi-curi pandang, lama-lama jadi jatuh cinta. Iriana orangnya sederhana, dan itu yang saya suka. Pacaran waktu itu berat di ongkos tapi ringan di hati. Saya naik bus penuh sesak, bolak-balik Jogja Solo demi bertemu Iriana. Lulus kuliah tahun 1985, saya melamar ke sebuah perusahaan kertas di Aceh. Setelah diterima, saya baru tahu akan ditempatkan di hutan rimba. Pekerjaan saya adalah mempersiapkan persemaian pinus untuk kemudian ditanam di lapangan di hutan-hutan yang gundul. Beberapa bulan setelah itu, saya kembali ke Solo untuk menikahi Iriana dan menyiapkan keberangkatan kami ke Aceh. Masa awal pernikahan kami berada di dalam hutan rimba selama 2,5 tahun. Pada tahun kedua, Iriana sudah dalam kondisi hamil dan kita memutuskan untuk melahirkan anak pertama kami di Solo. Kembali ke Solo, mulai ikut paman bekerja di pabrik mebel untuk mencari pengalaman. Di sini saya belajar banyak tentang bagaimana menjadi pengusaha yang baik. Semua posisi pernah saya lakoni, di produksi, di pemasaran, semuanya pernah saya alami. Tahun 1987, anak pertama saya lahir, Gibran Rakabuming. Gibran itu singkatan dari gigih dan berani. Saya ingin putra pertama saya punya semangat hidup seperti namanya. Lahirnya Gibran juga memicu saya untuk mendirikan perusahaan pertama saya yang bergerak di bisnis mebel dengan nama CV Rakabu. Tapi ternyata menjadi pengusaha bukanlah sesuatu yang mudah. Saya pernah habis ditipu. Barang sudah dikirim tapi tidak dibayar. Lalu orangnya menghilang. Kalau kita jatuh ya harus bangkit lagi. Tidak lama setelah itu saya mendapatkan pinjaman modal usaha. Dengan semangat untuk bangkit dan berkembang, saya bergerak cepat untuk mencari pesanan sampai luar negeri dengan cara ikut pameran-pameran mebel. Hasil usaha saya mulai terlihat, kantor tidak pernah sepi dari kunjungan pembeli. Di sini saya bertemu dengan pembeli dari Prancis bernama Bernard Jean. Dia yang memberi sebutan Jokowi untuk saya, untuk membedakan Joko Widodo dengan Joko-Joko lainnya yang banyak beliau kenal. Sejak saat itu, orang-orang lingkungan pengusaha mebel mulai memanggil saya Jokowi. 2 anak saya lahir setelah keadaan ekonomi keluarga membaik. Kahiyang Ayu dan Kaisang Pangarep. Saya ingin anak-anak saya mengenal sekolah kehidupan yang dilandasi perjuangan untuk mandiri, supaya mereka semua mampu membangun kehidupan yang kukuh. Keluarga adalah sumber kekuatan terbesar bagi saya. Saya yakin yang saya alami waktu muda sedang kalian alami sekarang. Tidak ada Jokowi hari ini jika tidak ada sejarah susah hidup saya. Teruslah berjuang mewujudkan mimpi-mimpi kalian. Mari kita terus bangun Indonesia maju.
Setelah kalian menyimak video tersebut, jawablah pertanyaan berikut. 1. Siapakah tokoh yang dibahas dalam biografi tersebut? 2. Permasalahan apa yang dihadapi tokoh tersebut? 3. Bagaimana cara tokoh tersebut memecahkan permasalahan hingga mencapai keberhasilan? 4. Apa yang menarik dari tokoh tersebut? 5. Hal apa yang dapat diteladani dari tokoh tersebut? 6. Mengapa teks tersebut disebut biografi? 7. Apa yang membedakan teks tersebut dibandingkan teks lain, misalnya dibandingkan cerpen atau berita? Setelah menjawab pertanyaan tadi, diskusikan dengan temanmu untuk tugas berikut. Identifikasilah karakter unggul tokoh yang diceritakan dengan menggunakan tabel berikut ini. Selamat mengerjakan, dan terima kasih.